Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini bertemu lagi dengan Bunda Atifah. Di sini Bunda Atifah akan bercerita tentang tenggelamnya Raja Mesir yang sombong. Sebelum kita lanjut ke cerita, apakah dari anak-anak ada yang tahu siapakah yang dimaksud dengan Raja Mesir? Jika belum ada yang tahu, mari kita sama-sama simak video cerita berikut. Selamat menyaksikannya. Tenggelamnya Raja Mesir yang sombong. Suatu hari, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak-anak orang beriman dari Bani Israel dan membiarkan wanita tetap hidup. Ancaman Fir'aun ini membuat Bani Israel yang masih lemah imannya merasa takut. Namun, Nabi Musa meyakinkan kepada Bani Israel untuk memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar. Fir'aun mengumpulkan para pembantunya dan keluarganya untuk menyampaikan bahwa ia ingin menyingkirkan Nabi Musa. Namun, di tengah-tengah mereka terdapat seseorang yang menyembunyikan keimanannya. Ia menasihati Fir'aun. Orang tersebut mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan tentang azab Allah. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkannya. Fir'aun dan pembantunya menyiksa Bani Israel dan tidak membiarkan Bani Israel pergi dari Mesir. Maka Allah menimpakan cobaan kepada Fir'aun dan pengikutnya berupa kemarau panjang, surutnya air sungai Nil, berkurangnya buah-buahan, dan kelaparan. Allah juga menimpakan azab kepada Fir'aun dan pengikutnya berupa banjir yang menenggelamkan tanaman dan rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan, mengirimkan kutu berupa ulat yang memakan makanan yang mereka simpan. Allah juga mengirimkan katak sehingga mereka sulit untuk istirahat, serta menjadikan air sumur dan mata air menjadi darah. Musibah itu hanya menimpa Fir'aun dan kaumnya, sedangkan Nabi Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman tidak merasakannya. Musibah bertambah setiap hari. Maka orang-orang Mesir mendatangi Fir'aun dan meminta Fir'aun melepaskan Bani Israel dan meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah yang mereka alami. Namun, setelah Allah menghilangkan azab itu dari Fir'aun dan kaumnya, mereka tetap saja mengingkarinya. Fir'aun semakin kafir dan tidak mau menerima nasihat Nabi Musa. Akhirnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan mengazab orang-orang kafir. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Musa serta Bani Israel diperintahkan untuk pergi di malam hari. Kabar kepergian Nabi Musa dan Bani Israel diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Pengikut-pengikut Nabi Musa yang mengetahui bahwa Fir'aun mengejar mereka menjadi khawatir. Namun, Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel bahwa Allah akan menolong mereka. Sesampainya di tepi laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Atas izin Allah, laut pun terbelah. Lalu, Nabi Musa beserta pengikutnya melintasi laut hingga sampai ke seberang. Fir'aun dan tentaranya yang berada di tepi sebelumnya juga menyusul Nabi Musa melintasi lautan. Akan tetapi, setelah sampai di tengah laut, laut kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Saat tenggelam, Fir'aun berusaha menyelamatkan diri dengan menyatakan keimanannya kepada Allah. Namun, tobat Fir'aun tak berguna lagi, karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun meninggal dunia, Allah mengempaskan jasadnya ke tepi laut untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang Mesir, bahwasanya Fir'aun yang selama ini mereka sembah tidak mampu menolak kematian. Nah, kalian sudah mendengarkan kan cerita lengkapnya tentang tenggelamnya Raja Mesir yang sombong. Gimana, seru tidak? Pastinya seru dong.
Nah, dari cerita tersebut terdapat nilai agama yang dapat kita ambil, yaitu kita sebagai umat manusia, umat muslim harus taat kepada perintah Allah dan sebisa mungkin menjauhi larangannya. Teman-teman di sini, kalian bisa mengulang cerita ini dengan ayah bunda kalian di rumah ya. Sampai bertemu dengan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.